Rekam ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi. Oke. Ini kebetulan di sebelah saya ada yang PKL dari SMK. Kita coba ya. Kita coba konekin nih sekarang. Ini saya share screen dulu biar enak. Kelihatan nggak? Oh. Masalahnya yang di zoomnya nih. Zoomnya bisa ngelihat nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan nih. Kalau nggak kelihatan bilang-bilang. Gimana ya? Bentar. Saya stop dulu bentar. Share. Zoomnya rewel, zoomnya rewel. Tar. Zoomnya harus keluar lagi. Wah, zoomnya nggak bisa. Yang sini nggak masalah, yang zoom yang masalah. Ya. Recording in progress. Oke. Kita coba share screen ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan, cuman ini ragu-ragu dengan yang zoom sih. Yang sini enak hidupnya. Oke. Sebenarnya minggu lalu kita udah nyoba nyambungin ini. Jangan khawatir, jalan minggu lalu. Karena ini belum pernah lihat, jadi kita akan nyoba lagi. Tapi udah gitu saya akan pengen ngajarin kalau nggak punya alat-alat ini bisa nggak kita mainan kayak ginian, gitu ya. Jadi kita bisa simulasi ini semua pakai web. Atau kasih lihat dulu. Jadi ini alatnya udah ada di depan hidung, kita bisa nyobain. Cuman kalau nggak punya juga, kita bisa pakai web, masuk ke sini, masuk ke Ono Center ORID/wiki, masukin kata kuncinya Arduino. Oke. Terus di sini ada web programming. Nah, web programming ini kita bisa nyobain pakai web tanpa punya alat. Gitu. Jadi kita bisa nyobain macam-macam, alatnya nggak usah beli. Cukup pakai komputer aja, terus kita bisa nyobain yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Kita coba ya. Ini banyak sih contoh-contohnya, dia udah nyiapin banyak contoh. Ini udah contoh udah banyak banget. Misalnya ini. Oh, tapi ribet ini mah. Jangan. Ribet banget. Ini source code-nya udah pusing kan? Jangan yang source code pusing. Kita coba yang source code-nya blow on dulu. Nih. Ya. Source code-nya nggak blow on juga yang ini mah. Gue cari yang blow on banget dah. Kagak ada yang bego banget ya. Ini nih. Nih, rada bego nih. Ini rada bego. Walaupun ini nggak rada kacau juga. Oh, nggak panjang-panjang banget lah source code-nya. Oke. Ini lampu merah, kuning, hijau, tahu kan? Buat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini bisa diprogram pakai barang ini. Ini yang dia pakai, Raspberry. Oh, kita nggak punya Raspberry. Jangan. Jangan pakai Raspberry. Ini Raspberry, jangan. Horor, cari yang gampang. Ini aja dah.
Ini gampang nih kayaknya. Oh, ini gampang. Oke, ini gampang. Ini ESP32 barangnya ini nih. Ini barangnya ya. Barang benernya ESP32. Ini barang bohongnya. Oke. Nah, ini sensor. Sensor buat suhu sama sensor kelembaban. Ini ada tulisan DHT22. Yang saya punya bukan DHT22, yang saya punya ini DHT11, adiknya dia. Jadi ini yang lebih baru, yang ada di layar yang lebih baru. Yang saya punya yang DHT11. Oke. Jadi bentuknya cuma kayak gini doang sih. Ada kabelnya 3 biji. Ini sama kan 3 biji kan? Kabel 3 biji. Ini juga 3 biji doang. Oke. Terus ini ada 4 sih, tapi kita pakainya 3. Ini VCC. VCC itu kita kasih tegangan 5 volt. Ini SDA maksudnya data, serial data. SDA itu serial data. Data yang buat ngomong ke makhluk ini. Terus yang ini adalah ground. Jadi 0, 5 volt sama data yang kita pakai. Nah, kita colokinnya ke sini nih. Ini groundnya, ini ground kebetulan. Ini D15 pakainya. Kemudian ini ground, ini 3,3 volt. Kalau mau agak ekstrim, ini kalau nggak salah ini 5 volt. Ini V-in. Ini bisa kita pindahin ke sini sih kalau mau. Nih, bisa dilepas nggak? Coba. Nih, bisa gila nih mengacu. Nggak usah takut jebol. Karena ini semuanya di web doang. Bisa dipindahin nggak? Harusnya bisa dipindahin sih. Ups, oke. Nggak tahu cara mindahinnya gimana. Kalau pakai kabel mah gampang, tinggal colok. Yang ini mah bingung saya juga. Ya udah, kondisi kayak gini aja ya. Deh, digeser lagi. Alah. Ya pokoknya dia nyambungin ke sini. Nah, jadi kita mau ngomong sama makhluk ini, kita pengen tanya suhunya berapa, terus humidity itu kelembabannya berapa. Programnya cuma kayak gini doang. Jadi kita selalu kalau di programming, ini jurusannya apa sih, RPL kan? Diajarin ini nggak sih? Nggak ya? RPL yang nggak diajarin ginian ya? Ya udah. Kalau kita programming, kita biasanya ini bahasanya bahasa apa? Hah? Ini bahasa C. Bahasanya bahasa C. Jadi bukan PHP, bukan Python, bukan Java. Dia bahasa C lain. Bahasa C biasanya kita pakai buat ngomong ke hardware. Karena ini banyak hardware-nya, kita pakai bahasa C. Nah, ini yang pertama kali biasanya kita include library. Library yang kita butuhin buat ngomong ke peralatan di bawah, kita include. Ini udah ada library-nya, udah dibikinin sama orang, namanya DHT ESP. Oke. Karena ini kita pakainya ESP32, dia DHT ESP, terus kita set pin yang disambungin ke DHT-nya pin 15. Ini kalau kita lihat di sini ini pin 15 nih, D15. Oke. Bener nggak di sini D15? Oh, dia tulisannya TXRX ya. Bisa dilihat sih, tulisannya TXRX. Bukan D15 di situ. Nah, udah gitu programnya cuman gini, programnya pertama kali kita set serial 115 kbps itu serial tuh dari sini ya. Maksudnya dari alat ini ke komputer. Supaya dia komunikasi ke komputer kecepatannya 115 kbps. Kalau handphone 4G kecepatannya berapa? 10 Mbps, yang ini 100 kbps, jadi pelan. Kalau mega kan kenceng, ini pelan. Jadi ini alat ini bisa ngomong ke komputer, kecepatannya sekitar 100 kbps. Ini kita set dulu. Oke. Udah gitu kita set DHT sensornya, kita kasih tahu dia pakai pin berapa. Pinnya DHT pin ini 15 kita kasih tahu. Udah gitu dia tipenya tipe apa.
Ini dikasih tahu bahwa dia adalah DHT22. Kalau yang saya punya DHT11 beda. Itu generasi yang sebelumnya. Udah gitu programnya cuma gini doang. Suruh baca temperatur. Jadi data, ada variabel namanya data, diisi sama DHT sensor get temp humidity. Jadi ada subroutine namanya get temp sama humidity, berarti ambil temperatur sama humidity, dimasukin ke data. Data itu adalah variabel temp and humidity. Wah, kucing ntar masuk. Jadi ini variabel temp sama humidity itu adanya dari ini, include DHT ESP ini ya. Jadi variabel ini diambilnya dari DHT ESP ini. Nah udah gitu tinggal di print. Ini print temperatur, print humidity. Temperatur dikasih C karena dia Celsius, humidity dikasih persen. Oke. Terus kasih delay 100 milisecond, 1 detik, muter lagi. Deh, sekarang kita jalanin. Cuman gitu doang sih programming. Oke. Ini hasilnya temperaturnya 24 derajat, humidity-nya 40%. Dan ini terus-terusan dia akan mengukur tiap 1 detik dia kasih tahu. Oke, beres ya. Ini contoh programming. Kita coba programming yang rada kacau lagi. Jangan leave ini ya. Ini di stop dulu lah. Stop. Ini misalnya. Nah ini lebih lucu yang ini. Ini Arduino, yang ini makhluknya. Ya, atau yang ini juga boleh sama. Ini makhluknya sama. Barang yang ini di layar yang itu, barang benernya yang ini. Udah pernah megang? Belum? Pegang. Nah, biar udah kerasa pernah megang. Jadi ada barang benernya. Bisa nyetrum nggak? Nggak. Kalau dia suka nyolokin macam-macam di situ. Arah dia mah. Untung kemarin nggak apa-apa tuh. Nah, ini yang atas ini potensio. Dan mana potensio itu? Yang bawahnya dulu yang dapat nih. Ini servo. Bawahnya potensionya nggak ketemu. Ini dia. Ini yang atas potensio kayak gini. Ini yang atas ini potensio, bisa diputar-putar. Nah servo itu bisa muter-muter juga. Jadi dia bisa gerak nih. Ini bisa muter nih. Buat ntar gerakin motor ya. Jadi dia bisa krek gitu. Jadi ada ininya sih. Oh ini dia. Ini ada ininya. Ada apa sih? Ada tangkainya, ada tangannya. Tangannya nanti gerak-gerak. Oke. Tergantung dari program yang kita masukin. Ya. Nah, ini buat apa makhluk ini? Pernah lihat itu nggak? Mobil-mobilan pakai radio kontrol atau mobil-mobilan radio kontrol? Kalau enggak ini nanti kapal. Nah, kan dia perlu belok-belok tuh. Setirnya perlu dibelok-belokin. Belokin setirnya pakai ginian. Itu ya. Jadi dikontrol tapi itu dari jauh mainannya. Kalau ini nggak dari jauh ini dari situ terus dia gerak-gerakin. Oke. Jadi ini kalau diputar-putar, ini akan gerak-gerak. Nah, sekarang kalau kita lihat programnya dia akan ngambil driver buat servo.
Ini driver, include driver servo. Terus servonya dikenalin sebagai my servo. Ada variabel servo, dalamnya banyak ada data-datanya segala macam, dikenali sama my servo. Nah udah gitu potensionya nih, potensionya ini yang warna hijau, masukin ke A0. Di sini dia sebutnya 0, masukin ke A0 nih, potensionya A0. Kemudian ada nilai dari potensionya, karena potensionya diputar-putar nanti tegangannya berubah dari 0 sampai 5 volt. Karena ini 5 volt, ini kalau kita lihat ini masuk ke 5 volt. Terus yang ini masuknya ke ground. Ini ground, GND, ground. Oke. Ini akan nilainya berubah 0 sampai 5 volt. Itu akan diterima sama A0. Nah, sekarang kita cuman tempel di bagian setup, kita cuman attach si potensio. Nah, di bagian ini yang pertama kali adalah kita baca analog read. Ini 0 ini dibaca, nilainya berapa. Kemudian si makhluk ini dia kan derajat 0 sampai 180 derajat. Jadi dia akan rubah. Ini mapping, nilainya berapa akan di map dari 0. Ini nilai yang dimasukin dari potensio ini nilainya adalah 0 sampai 1024. Jadi 1023 lah, bukan 24. 1023, sementara yang si servo ini nilainya 0 sampai 180 derajat. Jadi angka 180 derajat itu sama dengan 1023, angka 0 sama dengan 0. Nanti kita jadi bikin tabel sih sebenarnya, bikin tabel kalau 00, kalau 1023 itu 180 derajat. Jadi ini dibikin tabel kayak gitu. Kalau udah dapet file ini dilempar ke potensio, dia akan gerak sesuai dengan nilainya dia. Jadi nilainya 0 sampai 124, tapi nanti dirubah jadi 0 sampai 180 derajat. Jadi pakai fungsi ini map, gitu ya. Dan kita coba jalanin. Nih, jalanin. Coba ini bisa digeser nggak? Nih, berubah kan? Nih, bisa geser nggak? Nah, parah nih. Yo, geser ya. Tuh, geser kan? Tuh, geser. Gitu. Jadi bisa berubah-berubah. Dan ini yang dilakukan sama kalau kita bikin mainan mobil-mobilan pakai radio kontrol, cuman nanti yang ininya dikirim pakai radio ke mobilnya. Dikirim pakai radio, sekarang belok kemana. Nah, ini ngegerakin si setirnya. Kira-kira gitu mainannya. Programnya cuma gini doang sih. Nggak susah-susah amat. Oke. Ini contoh 2 dulu ya. Sekarang kita akan mainan sama makhluk ini, tapi beneran, bukan makhluk bohongan nih sekarang. Ini saya tutup aja. Jadi softwarenya ini websitenya namanya walkwi.com. Jadi kalau mau belajar pakai walkwi.com, gitu ya. Ini banyak macam-macam sih. Kalau dilihat-lihat nanti banyak yang lucu-lucu. Ini bisa, tapi programmingnya panjang-panjang. Ini udah panjang banget programnya. Kita bisa ngeluarin layar kayak gini lah. Ini layarnya layar LCD picture. Saya juga ada layar sih. Ini dia layar kalau nggak salah. Ini layar, bukan. Ini dia, ini layar. Layar horor. Itu layar bisa ngeluarin, bisa nulis di situ. Oke, kita coba ya. Oh enggak. Oke. Oke. Kita pakai Arduino. Ini dia makhluknya. Ada yang mau duduk sini nggak? Nyobain. Bagian itu aja cowok ya. Tapi dia mah orangnya jahil. Oke. Sorry. User local source Arduino ini Arduino IDE.
Oke. Ini softwarenya. Ini yang baru, Arduino yang baru softwarenya kayak gini kira-kira. Kalau yang lama agak beda bentuknya. Ini lama ya loadingnya. Ini yang kita pegang ini kebaca nggak sih? Kebaca nggak coba? Sablon ESP8266. Jadi ESP8266 yang kita pegang. Oke. Terus kita harus pilih boardnya. Kita pakainya Wemos D1 Mini nih sekarang. Ini Wemos D1 Mini kategorinya. Oke. Sekarang kita akan bikin oke. Ini programmingnya, ini kalau kita lihat programnya cuma gini doang. Pin 2 kita sambungin LED itu lampu. Mana sih lampunya? Bukan. Ini dia. Pin 2 lampu kayak gini. Oke. Ini ada 3 pin kan? Ada in, VCC sama ground. In-nya masuk ke pin 2. Ya, in-nya masuk ke pin 2. Udah gitu kita set supaya pin 2 jadi output. Udah gitu programmingnya akan looping. Pin 2 dinyalain, high itu nyala, terus delay 100 milisecond 1 detik. Udah gitu pin 2 low mati, terus delay lagi 1 detik. Jadi nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Jadi lampunya kelap kelip gitu doang. Terus ya. Sambungnya ke pin 2, jangan sampai salah colok. Ini masukin pin 2. Pin 2 ya, D2. D2, betul. Masukin D2. Oke, udah. Terus ground masukin ke ground. Yang mana ground? Ground tak lihat. Saya juga nggak hafal, emang saya tahu. Yang merah itu ground. Ini yang putih tadi ke D2. D2. Sampai nuncep. Ya pokoknya sampai nyambung aja, nggak usah sampai hancur lebur. Tapi ini nggak bisa ini. Ya udah, biarin aja. Pokoknya asal nyambung dikit. Udah gitu ground masukin ke ground G. Sana gitu. G apa 6? Itu G. Di bawah D4. Iya. Apa itu warna apa? Yang merah. Merah G. Itu salah, bukan merah itu. Oh iya benar merah. Iya benar. Merah G. Udah gitu VCC abu-abu. Sebelahnya. Kasih itu kan ada 5 volt tuh. Sebelahnya ada 5 volt. Masukin aja sebelahnya. Nah, nyala langsung. Oke. Sekarang Bener gak kebalik? udah. Nih, pegang. Sekarang kita cara ngompal cuma gini aja. Di RPL diajar. Ini PHP sih ya RPL-nya ya. Nggak ada compile ya. Nah, PHP emang parah. Ini ngasih tau dulu ya. Ini udah pada lagi di web lagi diserang sama ini sih judi online gara-gara pakai PHP. Jadi pada hancur PHP-nya. Ini kita compile. Lagi belum. Compiling sampai nanti kalau udah berhasil dia akan keluar kata-kata di sini. Belum. Lama juga ya compile-nya. Hah? Nyariin. Nyariin. Gimana yang gede di atas? Soalnya di atas panas. Oh iya. Ya udah duduk ya. Hah? Enggak, ini kan ini anak-anak PKL belum ngelihat yang kemarin. Jadi agak ngulang dikit. Agak ngulang dikit. Ini lagi ngompil tapi nggak mau dikompil nih. Kenapa ini tidak mau dikompil? Coba upload langsung mau nggak? Waduh ngehang
Ini nggak mau jalan ini compile-nya. Ini error. Ini tutup dulu dong, masukin lagi. Kita cobain ya, percobaan lagi. Nggak tahu kenapa error. Kemarin mah lancar kita ya. Lancar banget kemarin. Ini gara-gara anak PKL jadi nggak lancar. Langsung protes pada ya. Tadi saya ngajarin kita bisa programming lewat web sih kalau nggak punya alat ini. Cobain lagi ya. Oh, ini kita select board dulu lagi, select board. Oke, compile. Oh, berhasil. Ini berhasil ya. Kalau berhasil ada di bawah itu ada tulisan-tulisan tuh apa tuh tahu lah. Ini berhasil. Sekarang kita kirim, upload. Upload tuh yang gambarnya panah ke samping. Kita upload ke dalam alat itu. Alatnya harus disambungin kabel USB ke sini. Kabelnya kabel USB handphone biasa. Sambungin ke sini. Kita lagi compile dulu. Setelah compile kita upload lagi. Nah, ini lagi komunikasi buat ngupload. Udah 50%, 67, 80, 90, 100%. Oke, sekarang lihat lampunya. Oh, lampunya nggak gitu nyala ya, nyalanya nggak bagus ya. Tapi tadi Hah? Oh, nyala nih. Kabelnya nggak bagus. Kabelnya butut. Kabelnya kadang-kadang nyala, kadang-kadang kagak. Rese nih kabel. kan itu bukan yang nggak nyampe ke bawah. Hah? Kemarin itu. Apa? Yang pinnya ada yang agak. Pinnya rada ini ya. Ini nyala. Tapi nggak mati-mati. Parah. Nih mati. Ini kabelnya nggak bagus nih berarti. Kabelnya nggak bagus nih. Tapi ini dari sini yang ini nyala mati nih. Lampu yang ini nyala mati. Karena lampu ini juga tersambung ke pin yang sama. Terus ya. Oke, sekarang kita nih karena baru datang saya kasih lihat yang tadi diajarin. Jadi diulang lagi dikit. Buat yang nggak punya, yang males buat beli alat-alat ini, bisa masuk ke sini dulu, onocenter.org/wiki, kemudian masuk ke Arduino. Oke, di sini ada web programming, di sini ada Walkbee. Walkbee bisa login pakai Google, account Google, pakai Gmail. Nanti kita bisa masuk ke Walkbee pakai Gmail. Oke, jadi kita login aja pakai Gmail. Nah, di sini ada feature simulation, kita bisa main di situ. Ini ada beberapa yang cari yang gampang-gampang. Ini yang quick start template itu gampang-gampang. Kita bisa klik ini. Nah, ini programnya pendek banget. Nah, ini pakai ESP32, makhluknya ini barangnya yang kayak gini, bukan Arduino. Programnya cuman baca sensor, baca temperatur, humidity, kemudian di print, cuma gitu aja. Print temperatur, print humidity. Kalau mau jalanin cuman di run aja, ini start, nanti dia compile, kemudian dia akan ngeprint serial di bawahnya sini. Bisa dinaikin nggak? Tiap 1 detik dia ngasih tahu suhu berapa, humidity berapa. Beres ya? Oke. Sekarang ini bisa dioprek-oprek. Kalau jadi kita bisa ngoprek, nggak usah beli alat, murah banget jadi. Modalnya internet doang. Oke. Nah, sekarang kita akan, ini saya tutup lagi. Kita akan masuk ke sini. Kita akan ganti. Nih, waduh, seru nih tapi. Ini saya ganti program ya. Ini terlalu loncat, pelan-pelan, terlalu loncat.
Eh, ini program contoh-contoh program yang utak-atik ngoprek ini banyak. Ini aja deh. Kita lihat ini dulu ya. Ini bukan buat makhluk ini sebenarnya programnya. Bisa kita pakai nggak? Bukan yang ini. Kok nggak keload sih? Bentar. Lemot lemot banget aduh. Ini susahnya kalau pakai Zoom gitu, jadi rada nggak enak sih kuliah pakai Zoom tuh, karena komputer jadi berat banget. Coba. Aduh, nggak bisa nggak bisa bereaksi dia, ini panas lagi komputernya. Ini jalan, cuman yang itu nggak jalan ini, yang ini nggak jalan ini. Bentar, tahu wifi sini passwordnya tahu kan? Tahu, bentar butuh soalnya. Saya nggak hafal password sini. Aduh, ngehang ngehang ini, saya nggak bisa, panas lagi. Hah? Iya, ini ngehang ini ngehang nih, halah parah ini nggak bisa keluar lagi. Coba ini saya lepas dulu. Coba ini saya keluar. Nggak mau keluar Nggak mau keluar Aduh. Paling enak kalau kuliah kayak gini kagak pakai Zoom sebetulnya, cuman lu pada pakai Zoom, gue yang pusing. Aduh, ini nggak bisa lagi. Ya ilaha illallah. Coba bentar, masih ada sisa berapa? 9 giga, harusnya aman sih. Coba. Ini nggak bisa dimatiin ini. Ya. Bentar. Kita matiin dulu, bisa nggak ya? Kill 8175. Kill 8351 8424. Oke. Cobain ya. Cobain, mudah-mudahan jalan nih. Pakai doa nih urusannya. Oke, Arduino dinyalain. Saya share screen lagi ke Zoom, dan ini yang bikin ngehang. Aduh. Soalnya ini lagi pakai LCD proyektor. Hah? Kan 2. Dia videonya 2. Berat dia kerjanya.
Kerjanya berat banget nih sebenarnya. Oke. Ini saya ganti open. Analog read open. Oke, ini makhluknya kita akan coba slider ini. Slider ini dicolokin ke A0, di situ ada A0, colokin ke A0. Ini dia. Ini programnya cuma gini doang ya. Jadi sensor reading analog read A0, terus kita print. Jadi kita masukin ke A0 nih ya. A0. Ini kita cabut. Di sini ada A0, mana A0? Di situ. Hah? Apa yang atas nih? Ini A0. Yang dimasukin adalah yang warna hitam. Masukin ke A0. Jangan salah. A0 warna hitam. Udah gitu VCC masukin ke 5 volt boleh. VCC warna putih. Oke. 5 volt. Lepas lagi. Terus satu lagi ground. Ground G. Nih. Salah tuh. Salah itu. Oh, 5 voltnya. 5 voltnya bawahnya. Nih. Atasnya ground. Sini. Ya. Sip. Oke, pakai doa ya. Mudah-mudahan benar. Kita compile barang ini. Di sebelah kanan itu lagi compile. Ini bisa kita lihat dia sampai berapa. Nah, ini udah berhasil compile. Keluar kata-kata kayak gitu. Sekarang kita coba kirim programnya dari komputer ke dalam situ pakai upload ini. Dia compile lagi. Tiap kali mau ngirim dia compile lagi. Nih udah selesai. Nah, ini udah connect, dia ngirim sekarang. Nah, kita monitornya lewat serial, kecepatannya 115,2 kbps. Ini kita lihat buka serialnya, kecepatannya 115,2. Ini kelihatan angkanya 276. Oke, coba digeser ininya. Geser, berubah nggak angkanya? 1024, geser lagi ke ujung mana? Beres ya? Dia udah mulai berubah. Oke, sekarang kita mulai bikin kekacauan dikit. Kacau. Sekarang kita bikin programmingnya. Ini data yang dari sini mau kita kirim. Oke. Datanya kan kayak gini doang. Nah, sekarang ini nggak tahu kuat nggak nih komputer. Bisa nggak kuat soalnya. Saya akan coba masuk ke VirtualBox. Ini berat nih, kerjanya berat banget. Soalnya saya mau bikin server di sini. Ini ada Ubuntu server. Oke. Saya akan set dulu. Jadi saya pengen ngirim data ini ke dalam server sini. Oke. Jadi yang namanya Internet of Things, IoT, itu adalah si sensor ngirim data ke server. Kira-kira kayak gitu. Contoh yang paling gampang mah Google Map. Udah tahu Google Map kan? Map google.com.
Saya kasih lihat lah, ini Google Map. Ini Google Map ya. Pertanyaannya buat Google Map. Ini Google Map. Kita bisa ngelihat di Google Map kan kita bisa lihat jalan mana yang rame atau enggak. Bentar. Ini kok belum kelihatan sih jalan rame enggaknya. Biasanya ada menu di sini nih. Eueuh. Oh ini dia. Ini kita bisa lihat traffic ya. Di Google Map kita bisa lihat traffic. Lemot parah. Nih lihat traffic. Yang warna hijau jalan lancar atau macet? Lancar. Ini yang warna orange jalannya lancar atau mulai macet? Mulai macet. Yang merah macet ya. Oke. Pertanyaannya Google tahu dari mana jalannya macet sama lancar? Ayo. Tahu dari mana? Dukun. Hah? Dari dukun. Ngaco. Kenapa? Google tahu dari mana jalannya macet sama lancar? Dari ini sih kan setiap handphone kan ada aplikasi Google. Tiap, Di situ dia- jadi tiap handphone hari ini handphone rata-rata tahu lokasinya dia kan dari operator segala macam. Handphonenya lapor ke Google, Iya. gitu ya. Ikhlas nggak? Handphone kita lapor ke Google. Kepaksa ikhlas ya. Jadi kondisinya handphone kita lapor ke Google, karena handphonenya laporan ke Google, Google jadi tahu jalannya lancar atau macet. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu contohnya handphone punya sensor GPS lokasi, kemudian handphonenya lapor ke Google dan Google-nya jadi tahu ini jalan macet atau lancar, kira-kira gitu. Nah sekarang kita akan coba pakai alat ini. Tapi bukan lokasi, ini tadi 0 sampai 1024 aja datanya. Kita akan kirim ke server, gitu ya. Nah sekarang nih servernya saya mau jalanin. Udah pada pernah pakai ini belum sih? VirtualBox? Belum. Oke. VirtualBox. Belum. Semester berapa? Apa virtual box? Iya VirtualBox. VMware kali. Hah? VMware. Oh rata-rata pada pakai VMware sih. Ya nggak apa-apa sih, hampir sama VMware. Oke, ini saya akan networknya saya tempelin ke bridge adapter, tempelin ke WiFi. Oke, sekarang saya nyalain. Jadi ini servernya, ini kan laptop ini pakai WiFi, nyambung ke WiFi kampus. Oke, kemudian saya bikin server di sini, servernya di VirtualBox, saya nyalain juga, masukin ke WiFi kampus. Terus ya. Nah, nanti ini juga harus di ini nih, nanti masukin ke WiFi kampus juga. Seru nih. Jadi semua masuk jaringan yang sama, kita coba bisa nggak ping satu sama lain, atau bisa nggak nyambung kirim data satu sama lain. Ini lagi dinyalain komputernya. Ini komputer nyala biasa aja ya. Cuman ini bukan komputer yang ini yang kita lihat di depan ini server. Udah pernah lihat server belum? Udah yang di atas, yang horor itu yang di lantai 3. Waduh, kacau ini, kacau. Dia nggak mau dapat IP address dari WiFi soalnya, WiFi-nya nggak mau ngasih ke dia. Soalnya dia bukan WiFi, jadi WiFi-nya nggak mau ngasih. Ini masalah saya, karena WiFi-nya nggak mau ngasih, susah jadinya. Ini lagi minta, tapi nggak dikasih. Jadi WiFi-nya cuma mau ngasih IP address kalau WiFi lagi. Ini saya kan bukan WiFi, dia server di laptop yang pakai WiFi. Dia minta IP address supaya bisa komunikasi, nggak dikasih sama WiFi-nya. Ya bisa gagal nih eksperimen tau gini, gue bawa router sendiri. Ini masalah. Ya nggak bisa. Nih
Ntar kita lihat dulu ya. Kalau nggak bisa ya udah nyerah. Soalnya dia biasanya rewel nih. Soalnya ini bukan WiFi. Jadi WiFi itu rada-rada ini ya, rada rewel. Dia hanya mau ngasih IP address ke WiFi lagi. Karena ini kan jadi server gitu kan. servernya dalam komputer. Memang komputernya pakai WiFi, tapi kan servernya nggak pakai WiFi sebenarnya. Servernya dalam komputer ini, cuman nempel ke jaringannya dia. Nah ini Berarti kalau server gitu ya? Jadi sama operating system. sama, cuman jaringannya kan jadi si WiFi sini, hotspot sini, ini kondisi nggak dapet nih sebenarnya. WiFi sini akan ngecek, ini orang pakai WiFi kagak. Dia minta IP address tapi bukan WiFi, nggak dikasih sama dia kayaknya. Oh berarti ini otomatis gitu. Iya, coba saya masuk dulu ya. Kita cek dapat IP kagak. Kalau nggak dapat IP selamat dah lu. Tapi bisa di setting ada di dalam. Hah? Coba kita coba ya, percobaan nih. Pokoknya kita coba ngaco aja. Nggak dapat nih. ENP0S3 itu Ethernetnya nggak punya IP address. Oke, sekarang saya akan coba nipu, bisa nggak ya? Saya tipuin bisa nggak ya? Jadi kan IP-nya ini ya 192.168.3 sekian. Oke, coba saya ping dulu. Ping 192.168.3 misalnya 22. Oke, nggak ada respons. 17 respons 100 respons 22 nggak respons nih ya. 22 nggak respons. 22 nggak respons. Oke. 22 nggak respons berarti nggak ada komputer yang lagi pakai nomor 22. Sekarang saya lagi mau tipuin ini. Nggak tahu bisa nggak nih nipu. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau nggak bisa selamat dah. Nggak jalan jadinya. Ini masuk sini. Sudo su. Oke, clear layar. If config ENP0 S3 if config ENP0 S3 192.168.3.322. Oke, coba kita ping 192.168.3.17. Nggak mau, nggak bisa di set manual. 1 nggak bisa. Parah dah. Oh, kalau nggak gini deh. Gue punya akal. Kadang-kadang kan kita harus punya akal ya. Oke. Jadi ini nggak jadi. Kita pakai server beneran. Ini server yang blow on-nya saya matiin aja. Sudo su shutdown. Oke. Jadi server yang tadi di VirtualBox saya matiin. Saya akan pakai server beneran. Yang 17 tuh servernya. Ada servernya ada di mana? Tahu? Nggak tahu. Ada di kakinya GG di atas. Servernya itu ini 192.17 library. Nih ada perpustakaan di situ. Di kakinya GG itu ada komputer kecil. Ini dalamnya ini. Kalau kita mau ngutak-atik ngoprek segala macam, kita bisa lihat-lihat di sini. Misalnya pengen belajar jadi hacker, di sini ada ABCDE ini hacking. Tapi hati-hati ya main kayak gini ya. Bisa masuk neraka soalnya. Ini bukunya bisa dibaca sih. Itu ya. Ini bukunya ada di kakinya GG ini sebenarnya. Sekarang saya akan masuk ke 17. Oke. Saya masuk ke 17. Ini masuk ke 17 posisinya. Gurunya pernah ngajarin cara ngirim data belum?
Belum pernah ya? Dari komputer ke komputer lain ngirim data? Belum. Hah? Pakai PHP, pakai apa? Oke, sekarang kita akan coba kirim data ya. Oke, saya buka dua terminal. Yang satu tuh ITTS School, yang satu lagi Dell. Dell itu laptop ini. ITTS School tuh di kakinya GG. Oke. Nah, saya akan ngirim data dari sini ke sana pakai NC. Coba sini suruh standby dulu, clear layar. Ini kecil ya, saya gedein dikit ya. NC pakai UDP, listen di port 8888. Jadi ini harus ngerti teknik komunikasi di internet ya. Jadi kalau internet komunikasi satu sama lain biasanya pakai port. Web portnya berapa tahu? Portnya web nggak tahu. 21 sama 22. Hah? 21 sama 22. Salah. FTP itu web juga. Kalau 2122 tuh FTP ya. Oh, iya. Kalau web portnya 80. Kalau HTTPS 80. portnya 443. Jadi port itu bisa kita ganti-ganti sih. Oke. Jadi portnya web biasanya 80. Sekarang saya akan standby di port 8888. Kenapa 8888? Suka-suka aja. Katanya 8 tuh angka apa sih yang menguntungkan, katanya, kata orang Cina. Ya kita ikutin aja dah. Enter. UDC ini nggak mau dia, rese. Coba sudosu NC nggak mau dia. Oh, oke. Perintahnya beda yang ini. NC minus UDP minus listen minus port 8888. Oke, mau nih sekarang ya. Jadi kondisinya dia lagi dengerin port 8888. Sekarang dari sini saya akan kirim pakai UDP port 192.168.317 ya. Portnya 8888. Oke. Nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan jalan nih. Jangan lupa kalau udah kayak gini baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita kirim tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dilihat yang sebelah kiri, keluar nggak nih? Jangan lupa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, enter. Keluar ya, kiri. Terus kita kirim apa kabar? Keluar ya. Semoga di sana baik-baik saja. Keluar ya. Sekarang kita kirim dari sebelah sini. Alhamdulillah di sini baik-baik semua. Enter, keluar. Semoga di sana juga oke. Enter, keluar ya. Terus ya. Jadi cara komunikasi gini doang sih sebenarnya. Nah sekarang kita pengen yang komunikasi bukan komputer ini, tapi komputer yang ini. Si makhluk ini yang kita suruh komunikasi ke sana. Terus ya. Mulai ngaco nih udah. Oke, yang ini kita tutup lagi, clear layar. Nih, saya standbyin lagi. Oke. Nih tutup. Sekarang kita akan mana nih? Zoomnya zoomnya udah jalan ya. Nih, oke. Sekarang kita akan ambil, open.
Jadi ini contekan-contekannya ada di internet ya kalau mau tahu. Ini saya udah ngoprek-ngoprek, bikin contekan. Silakan masuk ke sini. Ya Allah. Wiki, Wemos. Terus kita pakai yang ini. Mana dia? Analog datar. Oh ini dia. Nih ya. Ini contekannya. Ini saya bacain programnya ya. Dia akan ngirim data dari A0 itu yang kita kasih slider ini A0. Kemudian ke server IP-nya 192.168.0.159. Kita servernya adalah 192.168.317. Portnya sama 8888, cuman IP-nya beda. Nah, cara dia kerja, saya harus include dua file ini, ESP8266 Wi-Fi sama Wi-Fi UDP. Oke. Terus saya harus masukin SSID-nya apa, passwordnya apa untuk Wi-Fi sini. Cuman saya butuh Wi-Fi sama passwordnya nih. Tahu kan? Ya. Ntar kasih tahu saya. Udah gitu kita harus ngasih tahu address dari si server berapa, portnya berapa. Terus kita akan buka komunikasi pakai UDP. UDP itu User Datagram Protocol. Intinya gini lah, kalau UDP kita bisa ngirim data tapi cepat. Tapi datanya kalau hilang ya hilang, nggak selamat. Kalau kita pengen datanya selamat, kita nggak boleh pakai UDP, makanya TCP. Itu bahasa yang sederhana dulu ya. Oke, nah yang kita setup ini kita bikin komunikasi ke serial juga ke komputer ini, kecepatannya 115 kbps. Udah gitu ini bagian ini connect ke WiFi. Jadi dia berusaha connect ke WiFi-nya, akan keluar titik sampai connect. Nanti dia ngasih tahu IP address-nya berapa. Udah gitu loop-nya cuma gini doang nih. Baca analog read A0, kirim ke IP address dari server, portnya yang kita set 8888, kemudian dia kirim juga ke serial ke komputer ini, kemudian di serial di UDP-nya dia akan print, terus selesai delay 1 detik, tiap 1 detik dia akan baca kirim, dia akan kirim 2, satu ke server, satu lagi ke layar sini, beres ya. Nah sekarang kita akan coba lihat di sini. Open. Ini dia. Buka. Harus sabar, komputernya lemot soal. Parah. Ini saya tutup lagi. Nah ini udah bener. SSID-nya apa di sini teh? Apa WiFi-nya namanya apa? Kampus ITTS. Kampus ITTS gitu ya. Password naon? Dan sabar. ITTS huruf kecil. ITTS gini. @2023. Oke. Jadi kampus ITS kampus @ Nah sekarang addressnya adalah address si servernya ini 317, tempatnya GG kagak tahu udah dipakai servernya mas saya, parah. 17, oke. Udah gitu dia akan baca A0 bener, udah cuma itu aja sih, yang lain masih sama. Sekarang kita compile dulu, bisa nggak? Ini kita compile. Nah ini udah namanya IoT kayak gini bentuknya. Jadi kita ngambil data, kita kirim data gitu.
lama ya kombalnya ya. Bukan, dia ngedownload ini driver juga sih. Jadi dia downloadin, udah gitu dia compile semuanya. Baru 8, nih ngelihatnya di sini nih. Ngelihatnya di sini baru 18 dari 87 yang di-compile. Harus 87 baru beres urusannya. Ini 18 saja lama. Ini saya standby-in. Ini tempatnya GG, dia udah standby. Jadi kalau ada komunikasi masuk, dia akan terima. Terus yang ini coba kita lihat, udah 20. Berhasil. Oke, sekarang saya upload ya. Ini saya berat banget ya. Oke, dia upload 100%. Kita lihat serialnya. Ini masih titik semua. Belum connect ke wifi-nya. Kalau titik belum connect soalnya. Kalau udah connect dia ngasih tahu dia dapat IP berapa. Wifi-nya tidak connect, saudara-saudara. Yakin ini bener ya? Kampus ITTS nyambung? Ini nggak nyambung soalnya nih wifi-nya. Coba sini QR. Apa? Coba ini QR. Tapi ini nggak bisa ini mah. Ini nggak bisa pakai QR code ini mah, harus pakai kata-kata ini mah. Buat dilihat paspornya. ITTS 2023. Oh, ada spasi itu teh kampus ITTS. Iya, harus kampus pas ITTS. Ini saya bikin sambung nih, harus ada spasi merenya. Oke, pakai spasi, pakai doa nih urusannya. Semoga nyambung. Kampus ITTS pakai spasi, alah. Oke, dia upload udah 90 100%. Coba kita lihat lagi. Oh, nyambung nih udah. Oke. Dia sekarang 1024. Coba kita lihat dua-duanya ya. Nih, coba. Oke. Jadi yang sebelah kiri itu yang di server, yang sebelah kanan itu yang di sini. Kan dia pakai kabel serial nih, kabel warna putih ini yang nyambung ke komputernya ini, dia ngasih tahu nilainya berapa. Kalau yang di sana itu hasil kiriman. Yang sebelah kiri itu hasil kiriman dari sini ke sana. Oke, coba digeser. Ke tengah-tengah gitu. Ke tengah-tengah. Diam dulu. Tuh, sekarang 715. Geser lagi ke ujung sebelah sini. Jadi kecil banget. Terus ya. Ini udah dikirim nih, datanya dikirim ke sana loh. Data dikirim lewat internet masuk ke server sana. Gitu ya. Tuh. Oke. Waktu bikin program PHP segala macem dikasih lihat kayak gini-ginian kan sih maksudnya? Enggak, pokoknya program aja. Datanya gimana nyampe ya segala macam nggak tahu ya. Oh, oke. Mau lihat bentuk datanya seperti apa? Saya kasih lihat nih datanya kayak gimana ya. Jadi ini tekniknya hacker sebenarnya. Jadi datanya bukan kayak gini nanti bentuknya sebetulnya sih. Kita bisa nyadap pakai Wireshark, sudo Wireshark. Wireshark itu bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Linux.
Ini free, bisa diambil di internet gratis. Oke. Nih dia lagi nyadap interface WLP2S0. Sekarang saya akan capture, start. Nih. Ini lagi nyadapnya gila-gilaan. Oke, saya stop aja ya. Stop. Sekarang kita cek IP address 192.168.317. Sorry. Nih datanya 317. Protokolnya SSH semua, sistem full deh. Kok yang UDP-nya nggak dapet deh? Ini nggak dapet. Ini dapetnya yang ininya doang. Parah dah. Dia komunikasi laptopnya sama sana dapat, tapi komunikasi sini nggak dapat si Arduino-nya. Berapa ya Arduino-nya dapat IP berapa tadi ya? Nggak tahu dah. 317. Nggak dapet. Ini nggak bisa dilihat sih. Bentuk komunikasi kayak gini cuman nggak bisa kelihatan karena di enkripsi. Yang ini yang kita lihat komunikasi laptop saya sama server. Laptop sama server lagi komunikasi pakai SSH tadi, saya masuk ke server pakai SSH. SSH itu semuanya di enkripsi, konsekuensinya di enkripsi, saya nggak bisa baca apa yang lagi dikomunikasiin. Kalau yang ini UDP, cuman ternyata tidak kelihatan sama si laptop karena ini beda jaringan kali. Bisa beda. Hah? Kok bisa beda? Nggak tahu. Pokoknya dia nggak bisa lihat nih. Si laptop nggak bisa lihat ini. Masalahnya itu. Coba kita capture lagi ya. Tuh SSH semua nih. Oh, coba. Oh alah. Coba. Tar. Capture stop ya. Protokol UDP-nya saya pengen lihat. Iya, ini kenapa nggak kelihatan ya? Padahal lagi ngirim kan ini ya? Iya, ini coba. Lagi ngirim dia, tapi nggak kelihatan sama si Wireshark, si semprol dasar. Wiresharknya nggak bisa lihat sama sekali nih. Ini 3118 UDP. Tapi 317 nggak ada UDP-nya, nggak bisa dilihat. Yang 317-nya nggak ada. Kita nggak bisa lihat UDP-nya. Kalau saya di rumah kadang-kadang bisa ngelihat, kenapa ya? Oh, ini wifi-nya parah nih. Oke, gini ceritanya. Kemungkinan besar gini nih. Ini wifi-nya wifi bagus yang ditaruh di sini. Jadi antar user wifi nggak bisa lihat satu sama lain. Biar aman. Konsekuensi aman, nggak bisa lihat satu sama lain. Konsekuensinya saya nggak bisa lihat. Jadi kalau di wifi yang murahan, yang gratisan yang murahan, kita bisa ngelihat user wifi di wifi yang sama, kita bisa lihat user lain. Konsekuensinya kita bisa nge-hack user lain.
Kalau yang ini wifi-nya wifi bagus yang dipasang tuh di bawah situ tuh. Wifi bagus. Akibatnya saya jadi nggak bisa dia blokir, dia nggak ngasih izin buat kita ngelihat yang lain. Jadi ya sudah nggak bisa lihat. Akibatnya itu. Tapi di sini saya cuma ngasih lihat kita bisa ngirim data seperti ini. Terus ya. Dan kalau kita mau target kita siapa di situ gimana tuh? Kan Apa? banyak tuh IP-nya kayak datanya itu lewat banyak. Oh. Cara menilainya mana sih target dan tujuan kita itu? Ngelihat ini sih, ngelihat ini semua. Ini tuh kan ini ada banyak informasi nih, protokol yang dipakai apa, terus payloadnya apa, lagi ngapain, ngelihat ini sih, ngelihat makhluk-makhluk ini. Source-nya apa, destination-nya apa, payloadnya apa. Harus ngerti, ini kuliah jaringan sih sebenarnya ya. Jadi kayak ini, ARP. ARP itu protokol buat nanya. IP ini MAC address-nya berapa? Dia nanya. Di komputer kan ada MAC address. Dia nanya, saya pengen komunikasi ke komputer ini, MAC address-nya berapa sih? Nah, kita harus ngasih tahu. Cara ngasih taunya dia pakai ARP. Terus yang ini. Jadi semuanya ada fungsi masing-masing sih. Nih ya. Ini CDP ini buat ini ya. Buat router, komunikasi antar router. Kalau ini ICMP V6 ini buat ping tapi IP versi 6 buat ngecek jaringan dia ada komputer lain IP versi 6 juga enggak gitu. Jadi harus sering lihat-lihat kayak ginian sih baru bisa ngerti cara kerjanya seperti apa. Ini macam-macam sih, asli banyak banget. Nah kalau pengen tahu masing-masing apa caranya ngelihatnya gini nih. Ini kan ada protokol nih, SSDP, SSH, tadi apa segala macam, googling. Sebenarnya tekniknya googling doang sih. SSH itu apa? Cuman kalau kita pengen lihat protokol di dalamnya seperti apa, caranya masuk ke RFC Editor. RFC Editor. RFC Editor adalah web yang isinya jadi internet itu bisa beroperasi karena ada orang-orang yang bikin standar yang bisa dipakai di internet. Kayak web, standarnya seperti apa? Kalau kita mau ngirim web, standarnya seperti apa? Diterangin di sini semua standar-standarnya. Misalnya web itu kan HTTP, enter, langsung dia ngasih tahu standar HTTP seperti apa. Ada banyak nih standar HTTP. Oke. Pertama kali dibikinnya tahun 96. Ini kenal nggak? T. Berners-Lee kenal nggak? Tahu nggak? Nggak pernah dengar? Ini legend kalau tahu. Tim Berners-Lee itu orang yang bikin web pertama kali. Terus dia bikin standarnya web seperti apa. Kalau mau ngecek siapa makhluk ini bisa saya giniin langsung Tim Berners-Lee. Ini orangnya. Oke. Ini orang yang bikin web buat dunia. Sampai kita bisa nge-web ya dia orang yang bikin, jangan khawatir. Terus caranya dia nulis protokol web seperti apa. Kalau mau dibaca tinggal klik aja yang ini, kita bisa baca cara kerjanya protokolnya seperti apa. Ini kalau lihat protokolnya selalu protokolnya sederhana sih kalau bentar ya. Cara dia web rada ribet dia neranginnya. Saya mau cari yang gampangan. Ini mari, nah ini udah mulai keluar nih. Ada contohnya nggak ya? Oh ini dia. Ini ada status code misalnya. Web kalau ada webnya nggak ada masalah biasanya keluar nomor berapa? 404 not found. Ini udah ada standarnya. Jadi 404 not found. Kalau apa tuh apa semuanya ada semuanya. Jadi ini semua didokumentasiin sama dia, udah gitu disebarin, akhirnya semua orang pakai standarnya dia, terus kita jadi punya internet. Jadi internet dibikin karena ada orang-orang yang bikin standar ini, standarnya dibuka habis, udah gitu semua bisa bikin rame-rame. Gitu ceritanya. Jadi internet dibikin bisa jalan karena banyak orang yang ngebuka semuanya ilmunya. Ini tadi Pak yang status yang kayak kode-kode untuk kita itu error web tadi itu udah emang segitu Pak? Maksudnya yang sering ini yang baru ya, yang aslinya tahun 96. Udah gitu mereka kembangin, enggak dikembangin lagi.
Tapi yang aslinya tetap dipegang. Terus ditambahin lagi, tambahin lagi. Gitu, bro. Iya. Saya masa ada ikut ujian gitu, saya salah di situ. Saya Oh. jadi ada yang banyak tuh saya kasih semua salah, dia nggak mau. Dia kayaknya harus yang tertentu ya kan. Ini ada yang tahun 2000, nah itu bisa beda nih. Di ISCI gitu. Iya. Coba 404 ya. Gak ada ya. 40 gak ada. Ini udah gak ada urusan sama ini berarti. Oh, state management bukan. Harus cari yang HTTP langsungnya langsung. Coba yang ini kali ada ya. Nggak ada. Berarti itu berarti ya, gitu. Ya, dikembangin soalnya sama mereka. Mereka ngembangin lagi. Dan ini kelihatan orang-orangnya dari mana. Ini ada dari Microsoft, ada dari mana gitu. Jadi orang pada saling kerjasama buat bikin internet. Gitu. Jadi internet bukan barang toto jadi, kagak. Ada orang yang bikin. Ada yang ngembangin. Dan kita bisa ikutan bikin. Cuman bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Indonesia mah susah. Gitu ceritanya. Oke. Ini si Tim Berners-Lee. Ini legend sih. Ada beberapa legend di internet. Satu lagi misalnya Jonathan Postel. Yang bikin internet benernya ini dia orangnya, si Jonathan Postel. Ini yang bikin internet benernya. Udah meninggal. Kalau ini udah meninggal. Tim Berners-Lee belum meninggal. Kalau ini udah meninggal. Meninggal karena berantem sama pemerintah Amerika. Karena internet mau dikuasain sama pemerintah Amerika, udah gitu dia berontak sampai jantungan. Udah gitu meninggal. Parah. Itu. Oke. Ini beres ya? Oke, sekarang kita bikin yang ngaco-ngaco. Ini kan ngirim ini ya, ngirim apa sih namanya, slider ini datanya. Bisa nggak kita ngirim yang lain? Oke, jadi dari data ini kita akan ngirim misalnya suhu sama apa sih, humidity. Oke, nah ini saya belum bikin programnya. Kita coba bikin program ya dari nol. Ini kalau tadi udah copy paste jadi beres. Ini saya ke program belum ada. Kita akan bikin program dari nol. Bentar, mana sih tadi teh? Ini nggak usah lah, bikin susah aja nih. Nah, saya butuh contekan nih sebenarnya sekarang. Buat baca suhu. Coba. Jadi saya butuh contekan. Ini saya save dulu ya. Ini contoh bikin program dari nol. Ini nggak dipakai, nggak jadi. Ini nggak dipakai, nggak jadi. Ini saya ngecil-ngecilin supaya yang nggak dipakai saya buang-buangin. File, save as. Oke. Wemos D1 mini DHT 11 send pakai UDP. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Ngamuk dia. Oh, harus pakai minus gitu. Oke. Mini BHT
11 UDP. Nggak mau sih. Nggak mau ya. Coba save as. DHT 11 UDP. Oh, harus underscore. Kalau ini nggak mau dia. Oke, ini udah dimasukin. Sekarang saya butuh contekannya. Wemos DHT 11. Cara makainya gimana? Jadi caranya kayak gitu aja. Bentar. Nih. Ini dia makhluknya. Uits. Cuman di sini kan cuman cara baca DHT 11-nya. Jadi caranya pakai DHT.h, kita definisikan pinnya D4, ini dicabut, nanti D4 dimasukin. Oke. Terus DHT type-nya DHT 11. Oke. Oke. Bentar, ini kita colong ininya dulu aja ya. Kita coba ini dulu ya. Tanpa pakai wifi. Kita new sketch tanpa wifi. Bisa nggak dia baca di DHT 11? Setelah dia bisa baca, kita coba supaya datanya bisa kita kirim ke server kayak tadi. Jadi teknik programming sebenarnya nyontek aja. Kalau itu nyontek, nah ini kita ambil dulu, kita ambil contekannya. Uts, ambilnya kejauhan. Nih sampai sini. Klik kanan copy, masuk ke sini, klik kanan paste. Oke, udah. Sekarang kita compile, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah sekarang ini dicabut, cabut. Sekarang ini dimasukin. Ini datanya tuh yang warna apa nih? Warna abu-abu. Masukin ke pin 4, D4. D4, abu-abu D4. D4 bisa masuk pin D4. Udah? Abu-abu. D4. Sekarang ground masuk ke ground, VCC masuk ke VCC. Groundnya yang pin berapa tuh? Yang putih masukin ke ground, VCC masuk ke VCC. Lepas lagi. VCC, satu lagi D4. VCC ke ini Boleh. 5 volt. 5 volt boleh. D4 ground 5 volt. Oke, udah. Sekarang yang ini dikerasin dikit biar masuk. Oke, udah. Sekarang kita coba upload dulu. Ini compile. Ini belum ngirim data nih. Ini baru cuman dia baca data, udah gitu dia print ke kecepatannya jangan 9600, kecepatannya 1152. Ya, kenceng banget. Kita compile. Nih kita upload nih, bentar lagi. Udah, upload. Oke. Coba
Masih yang itu. Upload, ulang upload. Ngaco. Oh, nggak boleh diklik serialnya sebelum selesai upload, makanya dia uploadnya ngaco. Deh, sekarang dia ngupload 7, 15, 46, 61, 70, 80, 90, 100% ke-upload semuanya. Sekarang coba kita lihat di sini dia berhasil masuk nggak uploadnya. Ini harus keluar kata-kata ya. Kita monitor di sini. Nah, udah jadi bener. Humidity 49%, suhunya 27,9 derajat Celcius atau 82,2 derajat Fahrenheit. Ada ya? Nah, kita mau ngirim ini ke server. Jadi ini kita udah bisa ngomong sama makhluk ini DHT11. Kita mau kirim data dari DHT11-nya ke server. Oke. Nah, sekarang copy paste. Horor nih, bagian yang ini horor nih. Oke. Bentar. Ini save as dulu. Saya harus bikin. Ini saya punya kebiasaan nyimpen sih Wemos D1 mini DHT11. Oke. Oh, harus pakai underscore kalau nggak ngamuk dia. DHT11. Oke, udah masuk. Sekarang kita tinggal tambahin buat ini yang DHT11-nya. Kita udah nggak butuh yang ini. Kita harus nyolong sekarang buat komunikasi datanya. Ini nggak bisa stop. Kalau stop kayak tadi lagi nih. Jadi kita nambahin di atas aplikasi buat ngomong ke DHT11, kita tambahin buat ngomong ke WiFi. Ntar masih belum loading lama ya. Lemot. Lama ya? Aduh. Cepet dong. Ini udah belum sih? Nggak ada tanda kehidupan. Oh udah. Oke. Ini DHT11 ini udah nggak dipakai, ini yang itu. Nah ini yang UDP-nya. Nah ini saya harus nambahin di sini. Oke. Berarti ini saya harus nambahin. Ini teknik buat nyolong ya. Jadi nyampurin dua program. Ini saya harus tambahin ini. Include ini harus tambahin sama ininya ya. Tambahin sampai sini lah. Harus ditambahin ini 4 sampai sini. Ini buat inisialisasi si DHT11-nya. Jadi ini saya tambahin di atas. Oke. Pinnya nggak saya rubah, D4. Terus DHT11-nya saya harus masukin bahwa dia akan pakai pin D4 sama tipenya DHT11. Jadi ini udah beres. Sekarang saya harus inisialisasi lagi. Di sini cuman tulisannya DHT begin. Dicolong. Ini supaya DHT-nya diaktifin. Sensornya diaktifin. Caranya cuman tulis DHT begin. Itu ngaktifin sensor. Ini masukin lagi. Mana sih tadi? Nih. Oke, DHT begin udah. Jadi yang di atasnya ini buat ngaktifin WiFi-nya, nggak saya rubah.
Saya tambahin, saya butuh DHT begin supaya DHT-nya bisa diajak ngomong sama si ini. Nah sekarang di bagian yang ini yang horor. Ini horor banget nih bagian sininya. Ini yang analog read nggak saya pakai. Ini banyak nggak saya pakai. Saya akan rubah ini semua ke sini. Nah ini ambil, masuk sini. Oke. Ini yang atas, bagian atas ini itu buat ngirim tadi data analognya. Yang bawah itu yang DHT-nya. Sekarang saya akan pindah-pindahin sebagian akan saya buang. Ini saya nggak butuh. Ini delay-nya ada di atas. Ini delay-nya udah nggak dibutuhin, berarti dibuang. Nah di sini saya pindahin ke bawah nih. Cut. Pindahin ke bawah. Alas ya. Paste. Parah. Diketik ulang berarti ya. UDP and titik and paket. Oke, udah gitu di sana harus ada di atasnya ada UDP begin. Ini tetap ini serial print jadi diganti sama ini saya ganti semua. Mudah-mudahan nggak ada yang salah nih ya. Kedua banget ini. Saya kalau lagi coding gitu nyolong. Jadi nyolong dari yang lain, gabungin, tapi gabunginnya seru nih. Ini nggak dibutuhin. Analog ini nggak dibutuhin. Ini nggak butuh. Ini buang. Serial yang ini nggak butuh. Ini buang. UDP-N-nya udah ada di bawah. Buang. Sekarang yang ini saya akan diganti jadi ini jadi UDP print F. UDP print semua yang di sini jadi UDP semua. UDP itu dikirim lewat jaringan berarti. Kalau yang serial lewat kabel serial, ini UDP lewat jaringan. UDP salah UDP titik. Nah kita punya masalah di UDP ini nggak tahu print bisa nggak, print line bisa nggak, itu dia yang jadi masalah. Kita coba ya, bisa error di sini, kita compile, error kagak. Kalau error kepaksa saya pakai printf, tapi printf jadi ngaco banget ya. Ini salah nih. Ini nggak ada yang ini. Tuh kan, ngamuk dia. Sensor reading nggak ada, variabel sensor reading ini lupa di delete. Ini dibuang. Oke.
kita coba compile lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang salah, pakai doa banget ini mah. Prof, itu untuk akses ke buku pakai apa sih, Prof? 317 sama yang lagi kita pakai. Hah? Pakai wifi yang kampus ITS juga bisa. Udah coba tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dar. Coba ini sambil nunggu ya. 192 317 library. Bisa nih. Ini masuk. Dari handphone saya kasih bisa. Oke, bisa, alhamdulillah. Coba kita kirim. Pakai doa nih urusannya, kagak tahu dah gue. Jadi ini yang tadi, yang sebelumnya, yang bentuknya angka doang, angka dari slider. Sekarang kita harus ngirim suhu sama humidity. Ini 100%. Oke. Coba kita lihat di sini. Waduh. Datanya ngaco nih. Kayaknya kecepatannya ngaco nih. Bener ya? Bener. Kenapa ngaco ya? Oh bener tuh. Di sini kekirim ya. Cuman yang ininya ngaco nih, serialnya ngaco. Ini serialnya ngaco banget. Serialnya ngaco tapi ininya bener dah. Pokoknya kekirim ke server ya. Lagi males mikir. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman. Cuma ngasih tahu aja. Ini yang barusan diajarin nih ya. Ranking keberapa ya? Ranking kedua lah kerjaan. Ini barusan. Jadi ranking pertama kerjaan tuh banyaknya lebih ke analisa data science. Yang ini ranking kedua nih IoT. Dan kebetulan data science. Yang ini ranking kedua. Data ini IoT ini kalau bisa digabungin sama data science, duitnya kenceng. Itu aja sih. Data science kan ini nyari datanya kan. Analisa data. Kan si IoT ini kan dia sensor ya. Sensor. Jadi dia dapetin data banyak. Cuman udah gitu butuh orang data science buat nganalisa data. Contohnya adalah nih kan ini temperatur sama humidity segala macam. Kalau kita udah punya data seperti ini, kita bisa ini dong prediksi cuaca kan, kapan hujan apa segala macam. Nah itu prediksi tadi kerjanya orang data science. Kalau yang bikin sensornya segala macam orang IoT. Berarti data-data semua yang mentahnya dari data science aja. Data mentahnya dari sensor dari ini. Sensor. Mentahnya dari sensor. Udah gitu orang data science yang melakukan klasifikasi sama prediksi. Gitu. Data science yang jagonya gajinya sekitar 60-an juta rupiah. Kalau ini gajinya 10-20 lah. Gitu. Tinggal milih aja mau hidup yang mana. Udah beres ya? Aman ya? Ya. Cuman minggu depan saya nggak ada. Minggu depan itu apa sih? Bukan, itu apa? Kurban. Idul Adha. Minggu depan atau minggu depannya lagi? 15. Oh ya udah, berarti minggu depan masih ada. Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi saya nggak ada. Beres ya? Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Berarti minggu depan masih ada ya. Minggu depannya lagi. Minggu depan gua nggak ada bener. Kenapa?
kemarin jadi kan kita kampus diakreditasi, dapat nilai B. Kita harus bilang terima kasih ke asesor. Asesornya di Jogja. Jadi minggu depan saya rencananya mau ke Jogja bilang terima kasih. Soalnya dapat B. Ya harus bilang terima kasih lah. Kalau nggak mah kurang ajar, udah kasih bagus, nggak bilang terima kasih. Udah gitu ya. Jadi minggu depan mungkin saya nggak ada, jadi saya akan bikin videonya. Kuliahnya dalam bentuk video. Tuh, ini saya live semuanya. Sampai ketemu. Bila itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, stop.